Ya Allah, ya Tuhanku, pada malam minggu ini menjadi saksi. Malam ini, masjid ini adalah saksi bisu bagi kami, ya Allah. Di malam minggu di mana orang lain sibuk dengan liburnya, di mana orang lain sibuk dengan hura-huranya, di mana orang lain menghabiskan waktu luangnya tidak di masjid, menghabiskan waktu luangnya bukan di masjid. Kami malam ini lebih memilih untuk beriktikaf dalam masjid, menghabiskan waktu libur kami dalam masjid. Karena itu ya Allah, berikan peluang kepada kami untuk bisa masuk syurga kelak bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang solat maghrib dan isya yang kami muliakan, Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maknanya firman Allah tersebut dalam surah Al-Anbiya? Maknanya ialah, tidak aku utus engkau wahai Muhammad terkecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalimat yang singkat memberi pesan yang sangat luas bagi kita hamba Allah, di mana Allah memberikan sebuah firman-Nya yang memberi pesan kepada kita bahawa Nabi sebagai rahmat dalam kehidupan kita. Jangankan kita manusia, binatang, seluruh isi bumi ini senang dengan sebab keberadaan Nabi Muhammad diutus dan dilahirkan ke atas permukaan bumi ini. Coba kita analisa dalam kehidupan masa jahiliyah, sehingga menjadi bukti dari analisa kita nantinya akan menjadi bukti bahawa hadirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat, jangankan untuk manusia, jangankan untuk kaum jahiliyah, seluruh antara dunia, Nabi Muhammad hadir sebagai orang yang membawa rahmat lil alamin bagi sekalian alam. Coba kita analisa masa jahiliyah. Seorang perempuan itu tidak bermakna dan tidak berwibawa, tidak punya kedudukan yang tinggi, lebih hina daripada seekor binatang. Bahkan ayam sekalipun manusia, perempuan itu sangatlah hina saat berada dalam masa jahiliyah. Datang Nabi Muhammad merubah peradaban tersebut, diangkatlah derajat wanita, perempuan, sehingga beliau mengutarakan dalam sebuah hadisnya, an-nisa imadul bilad, perempuan merupakan tiang negeri. Menyerlah urinang di Aceh, urinang rela, maka Aceh akan hancur. Di Indonesia, Nusantara kita, perempuan yang rusak, maka Indonesia pun akan buyar. Dari sebelumnya jahiliyah, masa yang tidak mengenal Allah, masa yang belum ada akhlak, masa biadab, masa jahiliyah, kala itu perempuan tak ubahnya seperti seekor binatang, dijamah oleh siapapun yang mau, dihina sehina-hinanya. Datang Nabi Muhammad mengangkat derajat manusia, maka Muhammad itu menjadi rahmat bagi perempuan yang ada pada zaman jahiliyah. Menyekena Nabi Muhammad, hanalahi Nabi Muhammad burung silun. Bisa saja perempuan-perempuan kita sekarang ini sangat hina dan tidak ada maknanya. Maka datang Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam, diangkat derajat wanita sehingga dijadikan sebagai posisi aimadul bilad, tiang negeri. Kajian tengku nyan dengan manusia, binatang. Kala jahiliyah ada seekor unta. Bila kaum jahiliyah ingin memakan dagingnya, ingin memakan makanan yang lezat yang terbuat dari binatang, maka tidak disembeli. Arti kata orang Silun, hawa pa lemoh, maka pa yang disiang.
dia ingin memakan daging onta, punggungnya onta, maka punggungnya yang dipotong, tidak disembelih, sehingga binatang melirik kesakitan luar biasa. Datang Nabi Muhammad merubah peradaban tersebut dengan Islam, sehingga binatang hidup luar biasa. Diharamkan kepada umat Islam untuk menganiaya binatang, dalam artian tidak menyembelih, bahkan haram untuk kita makan daging yang tidak disembelih. Maah cakap urung silun kon tasiya, tapi tajam sikin mantau, alat potong tak asah ike binatang yang tak sembelih, itu saja dilarang dalam Islam. Bagaimana datangnya Nabi Muhammad, bagaimana hadirnya Islam lewat beliau menjadi rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Tidak hanya manusia, binatang merasakan rahmatnya dengan hadir Nabi Muhammad. Apui yang disembah le kafe majusi, watelahi Nabi Muhammad pada budak Abi Lahab merdeka kala beliau tahu Nabi Muhammad sudah lahir ke dunia. Saking senangnya Abi Lahab dengan hadirnya keponakannya yaitu Muhammad, sehingga memerdekakan budaknya, rahmat bagi sekalian alam. Jangankan kita, seluruh isi bumi, malaikat saja mengharap kehadiran Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Ibrahim wadene pedeng Ka'bah dengan Nabi Ismail nekun, ya Allah, wab'as fihim rasulah, ne pebangkit, ne utus, ne pelahir di tempatnya sidra Nabi. Setelah riset dan survei yang dilakukan, tidak ada seorang Nabi pun yang lahir di sisi Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Doa Nabi Ibrahim. Jauh hari, 30 generasi, 30 kurun sebelumnya, yaitu nenek kakeknya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, lahirkan di sisi Ka'bah ini seorang Nabi. Artinya lahirkan Nabi Muhammad. Ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang kalimat Nabi Allah Isa. Saat ada umat-umat Nabi Isa itu mencetuskan bahawa Nabi Isa sebagai Nabi terakhir, hampir serupa dan hampir sama dengan Nabi Muhammad secara kriterianya dan ciri-cirinya, sehingga para umatnya, para pengikutnya Nabi Isa membuat sebuah statement seolah-olah Nabi Isa itu yang terakhir. Sehingga Nabi Isa berkata, akan datang seorang Nabi setelahku, mim ba'dismuhu Ahmad, dengan namanya Ahmad. Jauh hari sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa sudah menjelaskan akan datang seorang Nabi setelahku dengan nama Nabi Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu diilhamkan oleh Allah kepada kakeknya Abdul Muttalib, sehingga terbayang dalam pikirannya Abdul Muttalib sebuah nama yang sangat indah. Kala lahir Nabi Muhammad, diberikan nama tersebut karena ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang Nabi Muhammad atas permukaan bumi ini, hamba Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus hanya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sirah kehidupan beliau tidak pernah kita jumpai, tidak pernah kita temukan dalam sebuah cuplikan kehidupan Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam ini dengan arogan, dengan tingkah yang brutal, dengan kemarahan, dengan amarah, dengan hal-hal yang tidak bersifat positif. Tetapi beliau membawa ajaran Islam ini karena dijadikan sebagai Nabi rahmatan lil alamin dengan penuh akhlakul karimah. Beberapa hari yang lalu, guru kita bersama yaitu Abi Jol menyampaikan bahawa sangat luar biasa akhlaknya Nabi, perlu kita terapkan dalam kehidupan. Maka kalau maulid itu datang, kalau maulud itu datang, kalau hari lahirnya Nabi itu datang, kita senang, tidak boleh kita pungkiri. Jangan kita larang untuk orang bergembira dengan hadirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus,
Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia-Nya Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka hendak, mesti, dan harus engkau senang terhadap rahmatnya Allah, terhadap nikmatnya Allah, terhadap karunia-Nya Allah. Engkau harus senang wahai Muhammad. Ayat tersebut tidak hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad, namun disampaikan kepada kita umatnya. Artinya apa? Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin hari ini merupakan nuansa maulid, berada nuansa maulud, berada dalam nuansa hari lahirnya Nabi. Kita senang terhadap kehadiran Nabi, maka itu sebuah hal yang wajar dan merupakan tuntunan agama kita. Firman Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Harus kita senang terhadap kehadiran Nabi Muhammad. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah, yang membawa mission impossible. Apa maknanya? Misi-misi yang mustahil dalam pemahaman manusia mampu dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Peradaban jahiliyah ditenggelamkan, diganti dengan Islamiyah. Itu adalah salah satu wacana dan misi Nabi yang mustahil dalam pandangan manusia. Namun karena Nabi Muhammad hadir dengan akhlak, menjadi sebuah keajaiban, merubah peradaban jahiliyah kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Dulunya menyembah Latta dan Uzza, dulunya menyembah patung, dulunya mempersembahkan diri kepada yang bukan Allah, bukan ilah. Tetapi dengan hadirnya Nabi Muhammad, diganti peradaban tersebut dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah, hadir Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam. Misi beliau mampu meleraikan perkelahian antara dua golongan, kaum Aus dan kaum Khazraj, mampu mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Sangat banyak misi-misi yang dibawa oleh Nabi yang dalam pemahaman kita seolah-olah mustahil, namun mampu terwujud dalam kehidupan Nabi Muhammad. Qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka wajib engkau senang. Kita harus senang. Nabi Muhammad waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, limadza tasum? Kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu wa yauma bu'istu. Hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul bagi sekalian alam. Nabi senang dengan hari kelahirannya. Setiap minggu beliau beribadah, berpuasa karena senang terhadap hari kelahirannya. Yang selanjutnya dalam kitab Nurul Yaqin dijelaskan bahawa Nabi Muhammad, ulama tarikh ada yang berpendapat Nabi Muhammad dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Ada juga yang muktamad, yang sering kita adopsi dan sering kita pahami, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Namun pendapat yang kuatnya adalah pada subuh Senin Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini. Buya Yahya berpendapat kalau ada orang, ada ideologi yang memunculkan bahawa kita tidak boleh senang, harus jauh dari kesenangan saat tiba hari lahirnya Nabi Muhammad, itu perlu kita waspadai. Kenapa? Karena ada unsur untuk menjauhkan kita dari sirahnya Nabi. Dengan ada pengulangan tahun, uronyo dengan sebab peringatan Maulid, berapa banyak orang-orang yang membuka kembali sirah Nabawiyah, yang membuka kembali sirah sejarah-sejarah Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana cara makannya Nabi, bagaimana sepak terjang kehidupan Nabi. Dengan sebab adanya Maulid, mereka mengkaji ulang segala kehidupan Nabi Muhammad sehingga mampu mengadopsikan dalam kehidupan sehari-hari. Uronyo metap kada hal tersebut urang silun, maka ini takut sejarah Nabi Muhammad akan kelam dan hilang dari kehidupan kita umat Islam. Menyangkut dengan maulid dan maulud, menurut ilmu yang ulun tuan pelajari, kalimat maulid, suku kata kalimat dalam bahasa Arab adalah isim zamun. Apa maknanya? Menunjukkan zaman. Pemakna dengku wate lahi Nabi. Menyangkut dengan wate lahi Nabi, hana hukum urang silun. Kiban pom dengku contoh
poh 12 cet urau idan yang le urang hukum poh 12 cet urau hana hukum menyangkut dengan poh 12 cet urau yang salah pu menyena urang gesembah yang bak poh 12 cet urau pu hukum tengku aktivitas yang kita lakukan pada waktu tersebut sehingga menimbulkan hukum. Contoh lagi kita nyo ada sembahyang bak wate kai damang wate sembahyang lain sembahyang lehu karab di azan asa maka hukumnya sembahyang bak wate tersebut hukumnya haram. Apa yang haram? Kelakuan kita, bukan waktunya. Menyangkut dengan maulid, waktu lahirnya Nabi, maka hana hukum. Kalau kita kaji secara kalimat. Begitu juga maulud. Maulud isim maf'ul. Dalam ilmu yang kamu pelajari logat Arab, isim maf'ul maksudnya adalah maulud ma yuladu, apa yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita sebutkan maulud, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka mena orang tanya, hukum maulud sama dengan pertanyaannya adalah hukum Nabi Muhammad, maka hana hukum dengan Nabi. Sama lagi pertanyaan hukum Tengku Taufik, hukum orang yang lain, maka hana hukum menyangkut dengan Nabi Muhammad. Contoh na batai, hukum batai hana hukum apa? Berubah hukumnya kalau gecok batai le hidro uriang gutuh hurung lain tanpa mendarat, maka hukumnya kaharim kelakuan. Maka menyangkut dengan benda tidak ada hukum. Gelas, apa hukum gelas? Gelas hana hukum. Icok gelas ibuh ia tua, ia khamar, maka gelas itu berubah dari mubah sehingga berubah menjadi haram pegon karena dilakukan hal-hal yang haram. Maka keberadaan Nabi Muhammad secara kalimat, taulah, secara kalimat maulid dan maulud tidak menyimpang. Yang selanjutnya, kelakuan, aktivitas yang dilakukan dalam maulid, aktivitas yang dilakukan dalam maulud, membaca kisah. Kisah itu kalau kita pahami maknanya adalah sejarah dari semenjak Nabi lahir sampai wafat, dari semenjak Nabi dilahirkan sampai beliau meninggalkan dunia. Kisah dibaca dalam berzanji. Kalau orang yang mampu merenungi maknanya akan mengalir air matanya, membayangkan sejarah perjuangan Nabi yang luar biasa tiada henti. Dibaca selawat, baca selawat. Bukankah Allah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat Allah berselawat kepada Nabi, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang punya rasa kepercayaan terhadap nabimu yaitu Muhammad, maka berselawatlah setiap hari, sejahterakanlah Nabi Muhammad setiap hari. Jangankan kita hamba Allah, malaikat Allah sekalipun empunya alam semesta berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita tidak hanya pada waktu maulid, semua limit waktu dalam kehidupan kita berselawatlah, ingatlah kepada Nabi Muhammad sehingga mahabbah kita, kecintaan kita bangkit kembali sehingga kita memuliakan dan mengikuti jejak Rasulullah. Hari ini apa yang terjadi? Tanya di Aceh, kakurung bengek apabila orang yang hina Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan di Perancis? Dibuat sebuah karikatur menyangkut dengan Nabi Muhammad. Tanya orangnya na bengek, orangnya padung dro na urang yang beda tolak hal tersebut, anti terhadap hal tersebut, tidak terima Nabi Muhammad dihina. Hari ini kita vakum. Kenapa? Karena sejarah Nabi Muhammad sudah ditenggelamkan, hampir ditiadakan dalam kehidupan kita. Orangnya orang silun wate dah baca berita, sedang gencar sekarang wate dah baca berita seorang dosen, seorang guru dipenggal kepalanya oleh mujahid yang luar biasa. Kenapa? Karena menampilkan karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad dalam ajarannya. Di luar, orang-orang yang kakang hati dengan Nabi Muhammad bangkit jiwanya untuk memperjuangkan, untuk menjaga bagaimana mulianya Nabi Muhammad. Kehidupan beliau sederhana, kehidupan beliau tidak berlebihan, bahawa Nabi Muhammad tidak jarang beliau menahan lapar. Nabi Muhammad tidak jarang beliau menyembah Aceh. Tiurut Aisyah pernah berkata,
selama lun udip dengan Nabi, dengan Rasulullah, siuro kamu mekanduri pajuh makanan, orang selanjutnya kamu du, bahkan pernah Nabi netundu sampai teruk pet urau. Beliau pernah juga ditampar oleh orang. Nabi pernah netupah, Nabi pernah necerung ia gop, ditampar bak muka. Luar biasa perjuangan Nabi. Beliau tidak berbangga diri terhadap dirinya sebagai Rasul. Hudib sederhana yang beliau implementasikan dalam kehidupan adalah akhlakul karimah. Nabi Musa pernah berkata dalam doa yang sering kita baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah, mudahkan lidahku. Kenapa? Rasanya kalau aku berhadapan dengan Fir'aun yang bejaknya luar biasa, tubuh ini kadang-kala tidak sanggup, hati ini kadang-kala tidak sanggup. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan pekerjaanku untuk menghadap Fir'aun. Nabi Muhammad jauh hari sebelum beliau meminta untuk dilapangkan dada, Allah berfirman dalam ayatnya, Alam nashrah laka sadrak. Apakah engkau tidak memahami bahwa Nabi Muhammad telah dilapangkan dada sebelum beliau memintanya? Nabi Musa gelak keleh ba Allah Ta'ala, ya Allah, nak pemudahlah dada lun, nak mempudah lidah lun. Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak, belum beliau meminta, tapi dengan segala keistimewaan yang dihadirkan oleh Allah, beliau diberikan dada yang lapang luar biasa. Maka orangnya orang silun, mari bahu membahu legedanya. Pernah sejarah-sejarah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad kecil, beliau tidak pernah sibuk dengan alat lahwen, tidak pernah sibuk dengan haru-hara dunia, hura-hura dunia. Anak gedanya orangnya makin trip pandemi, makin trip covid, makin laju-laju perkataan yang tidak bernuansakan Islami. Sibuk dengan HP yang inang, sibuk dengan drama-drama yang tidak berasaskan Islam, sibuk dengan perfilman yang tidak memberikan warna Islam, yang agak merata tago muda, anak mi, urang tuha, bahkan yang umum kata orang tanau, gaduh sibuk dengan domino, gaduh sibuk dengan chip, abih peng kadang-kala peng-peng ada oico, celeng-celeng mak ipro untuk lepas di main game tersebut. Judi online luar biasa, hana pernah berhenti urang sila. Tengku pui kota Mantang rata pelosok tengku. Kedai kopi Ubud, kedai kopi raya Bandung katanya merajalela luar biasa. Waktu Maulid rayakan berselawat luar biasa mengingat sejarah Nabi. Namun kala ibadah hayya 'alas shalah dikumandangkan di surau, di masjid. Waktu yang tua tu bunuh waktu Maulid ikut Nabi. Waktu tu jadual sembahyang hayya 'alas shalah langsung bawa pelikut masjid. Itu tidak diharapkan oleh ulama sekalipun. Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah sayembara perlombaan karangan selawat dan berzanji, selawat-selawat yang luar biasa yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Luar biasa wadenya. Kenapa? Itu terwujud untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Orangnya Cina bayangkan, seandainya kena 12 Rabiul Awal setiap tahunnya, siapakah manusia yang akan mengutarakan bagaimana sejarah lahirnya Nabi, bagaimana sejarah perjuangannya Nabi, kibanpit Nabi watege lalui lereng-lereng bukit dalam membawa ajaran Islam, bagaimana getirnya telapak Nabi yang neja aduh jalan yang tarik uro luar biasa. Puluhan hari beliau lalui ke hijrah ke negeri Madinah, ke kota Madinah demi untuk membawa ajaran Islam. Itu semua akan terkupas kalau hadir bulan Rabiul Awal. Waktu lain orang raya bahas orang raya, puasa bahas puasa, waktu Isra Mi'raj bahas Isra Mi'raj. Sedangkan dengan sejarah-sejarah Nabi, akhlaknya Nabi lebih dominan dijelaskan pada bulan Rabiul Awal. Maka ini adalah sebuah hal yang harus kita pertahankan urusidun. Menyegana lagi nyu, maka tanya akan tua sawanan man nabiyuka, sawanan nabi kata. Waktu kita yang malaikat dalam kubu, waktu yang baru diingat, tuh Nabi lun. Pakot
karena semasa dalam dunia kita tidak mengikuti sejarahnya, tidak mengikuti jejaknya, tidak mengadopsikan akhlaknya Nabi dalam kehidupan. Tinggal lun tuan urung silun berbicara dengan akhlak Nabi. Sering lun pegah yang paling wate Nabi kena me ajaran Islam u kota Taif berhadapan dengan suku Saqif. Wate truk kenan singkat cerita Irhom leu suku Saqif kenang Nabi bak keneng ni ru darah mengalir darahnya Nabi. Kala itu datang malaikat penjaga gunung Taif berkata, "Mud yadaika ya Muhammad, angkatlah tanganmu ke langit." Kenapa malaikat? Pinta kepada Tuhanmu. Untuk apa? Gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka yang tidak tahu dengan keberadaan dirimu. Nabi pernah ditampa, Nabi pernah irom ru darah rak kuning. Hana pegah drog Rasul, hana pumbung drog malaikat gekun dah gunung yang longrom kurangnya tapi gekun li Nabi wahum qaumul la ya'lamun urangnya hana gedepu hana geduri solong hana gedepu pu yang lenme. Maka berdoa li Nabi, Allah lahirkan di tempat ini, di kota Taif ini, suku Saqif ini orang-orang yang akan mempertahankan Islam, sehingga terwujud doanya Nabi di Taif dominan Islam lagi gedanya. Awak badui wate Nabi getupah cerungi putuh talot lima dampah hana ge pegah draw ke Nabi. Hai long Muhammad, long Nabi. Badui tersebut Islam dan hormat terhadap Muhammad, namun beliau karena tidak tahu tetap keras putuh tima red tima udalam sehingga hanjit li cerungi ke unta wate yang gedampa Nabi, tapi Nabi hana bengeh. Sehingga kecewanya gekoh jarodro merumpok oleh Nabi yang intinya akhlak Nabi luar biasa. Bahkan yang paling luar biasa lom menyangkut dengan gedanya orang Syi'lun. Nabi pernah nekun ana mustaqun li ikhwani dalam hadisnya. Ana mustaqun li ikhwani, long rindu tatat kepada li ikhwani, kepada saudara-saudara lun. Sahabat tercengang dan kaget. Sahabat berkata, "Alasna ikhwanik ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" La, bal antum ashabi. Qad Gata ban Bandung adalah sahabat lun. Manil ikhwani ya Rasulullah? Sawa saudara don ya Rasulullah? Ikhwani humul ladzi yu'minuna bi. Ikhwani adalah orang-orang yang beriman kelun, walakin lam yarawni, tetapi hana pernah dikalan lun. Itulah ikhwani yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Nabi, yang ikut Nabi, yang ikut pedoman Nabi, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Nabi Muhammad menjadi teladan, ikut Nabi tetapi tidak pernah hidup bersama Nabi, bahkan tidak pernah melihatnya. Itulah ikhwani yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya. Pertanyaan hari ini, apakah termasuk kita di dalamnya? Menyatakan iman orangnya orang Syi'lun, menyatakan sayang ke Nabi, menyatakan cinta ke Nabi. Maka ikhwani yang diutarakan oleh Nabi dalam hadisnya termasuk kita, orang yang berada di bawah masjid Jami' ini. Saking cintanya Nabi hamba Allah orang Syi'lun, wade kena meninggai dunia, wade nyawang kadro bakar garah karabdro bakaku. Nabi nepinta, ya Israel pukuh judlun merumpangan Jibril, jud ya Muhammad don Jibril, wadenya nemohon ba Jibril, ya Jibril nilake pertolongan ba Allah, nilake jaminan ba Allah berada Muhammad umat lun ban bandum bergedamung dalam surga. Wadah karab meninggai Nabi Muhammad orang Syi'lun, nyawanya hanya tinggal hitungan menit. Beliau tidak memikirkan Aisyah, beliau tidak memikirkan Sayyidina Ali, beliau tidak memikirkan mertuanya Abu Bakar, beliau tidak memikirkan Hasan dan Husain yang sangat dicintai. Seluruh keluarganya tidak ada dalam pikiran Nabi Muhammad. Yang beliau ingat adalah ummati, 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 umat lun, umat lun, umat lun. Ya Jibril, ba Allah nelake jaminan bahawa umat lun akan kepertamang dalam surga. Budak Jibril, ya Allah, Muhammad meminta jaminan darimu supaya umatnya dimasukkan dalam surga, baru dia tenang untuk menghadapmu ya Allah.
Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad. Fa'auhallahu ala Jibril, diwahyukan oleh Allah kepada Jibril. Basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, innal jannata muharramatun, surga itu haram sehingga hatta tadkhuluha ummatuh. Innal jannata muharramatun 'alal umam, surga itu diharamkan kepada umat-umat yang lain, hatta tadkhuluha ummatu, sehingga umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu, baru surga itu diberikan untuk orang-orang lain. Sini bayangkan muslim. Nah, dumnan tayang tanya kane itu. Nabi Muhammad lebih berat lo tayang pada tayang. Wadah melinggai kita nyawa kadang-kala wadah sekrup maut yang terbayang hanya harta, tahta dan jabatan. Bagaimana anakku, bagaimana kehidupan keluargaku setelah ini. Tapi Nabi Muhammad mengingat kita lebih daripada kita cinta kepada pribadi kita. Draw tersendiri sayang ke draw, lebih sayang Nabi kepada kedanya. Maka hari ini bayana urang pegah musyidu. Hana perle deh. Dan peraya urulahi Nabi itu adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, dari kisah Nabi Muhammad. Harus kita waspadai dan harus kita jauhi. Yang intinya, yang permasalahan hari ini adalah bagaimana tata cara melakukan perayaan Maulid itu yang menjadi pembahasan di kalangan kita. Kalau selama tidak menyimpang dengan agama, gemes lawet, mudiki, tidak menyimpang dengan agama, kami semuanya, seluruh kita tidak sependapat bila peraya urulahi Nabi malam muslawut luar biasa subuh tinggal. Peraya urulahi Nabi bengok lehu hanamupa, itu yang salah total. Kalau misalkan mengingatkan kita kepada Nabi, ibadah kita makin meningkat. Zaka yauma wulidtu wa yauma bu'istu, pada hari itu aku dilahirkan, sehingga Nabi ini puasa tiap urus Senin. Maka kita saat Nabi, hari lahirnya Nabi, maka kita tingkatkan dengan beribadah, dengan berselawat, dengan berzikir, dengan tak ingat, tak baca sejarah-sejarah Nabi, sehingga meningkatkan ibadah kita seperti ibadahnya Nabi, meningkatkan akhlak kita seperti akhlaknya Nabi, meningkatkan fasilitas dan segala aspek kehidupan kita layaknya kehidupan Nabi Muhammad. Itu yang kita kejar hamba Allah. Mudah-mudahan ceramah dan tausiah singkat ini menjadi manfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Karena waktu yang cukup singkat, insyaAllah di lain pertemuan akan kita bahas kembali dengan nuansa yang berbeda. Yang perlu kita ingat urang silun, yang pertama, Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar dalam kehidupan umat Islam, bahkan seantero dunia. Dengan sebab Nabi Muhammad itu menjadi rahmat, maka ayat yang lain menjelaskan kita harus senang terhadap rahmat yang didatangkan oleh Allah. Yang selanjutnya, ikutlah, jadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, ikutlah Nabi Muhammad dalam segala aspek, karena beliau adalah uswatun hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum